Aku dilayani lebih dulu, nah sekarang giliran aku mau melayani nih gitu. Jadi itu awal mulanya. Jadi kalau kita memang benar-benar serius hidupin nilai, kehidupan kita sehari-hari and konsisten, itu bisa terlihat bahwa identitas kita, nilai kita di mata orang yang mungkin juga belum kenal siapa pribadi Tuhan Yesus dan sebagainya, tapi nilai itu mereka tahu gitu. Dan mereka bisa menghargai, bahkan saat kita lakukan terus-menerus itu bisa jadi dampak bagi banyak orang. Halo semuanya, balik lagi di Gilgal Podcast bersama dengan aku Revi. Dan seperti biasa di dalam podcast ini kita akan belajar dari narasumber kita bagaimana kita bisa bertumbuh, berkembang dalam hidup supaya bisa menjadi semakin baik lagi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita hari ini, teman-teman yang belum subscribe jangan lupa buat subscribe ya. Dan juga nyalakan tombol loncengnya supaya setiap kali kita ada episode baru, teman-teman semuanya bisa tahu, dapat notifnya dan bisa mengikuti dengan baik juga. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita sambut narasumber kita hari ini, Pastor Samuel dari GBI Gilgal. Oh, thank you Revi udah ngundang, udah ajak kita ngobrol ya sama-sama. Siap. Ya. Pastor Sam gimana? Lagi baik keadaannya? Keadaan baik, puji Tuhan. Semua dalam proses, tapi ada kebaikan Tuhan, ada anugerah. Luar biasa ya Pastor Sam ya. Pastor Sam, aku kan udah kenal Pastor Sam nih lumayan lama nih, tapi aku masih sebenarnya belum tahu detailnya. Iya Pastor Sam itu sebenarnya mulai jadi pendeta dari tahun berapa ya Pastor Sam? Pendeta ya? Pendeta itu dimulai dari 2021 ya. Ya 2021 itu jadi kita ikut diklat yang 2020. Ya 2020 ada ikut diklat. Nah, jadi 2020 akhir 2021 lah itu. Jadi kita pelantikan di situ secara online karena kan lagi pandemi. Iya, secara online. Jadi, itu baru jadi pendetanya. Iya. Gelar pendeta ya. Betul. Tapi sebenarnya kalau udah melayani di gereja lokal udah jauh lebih lama dong ya, Pastor? Di gereja lokal. Ya. Melayani dari pelayanan generasi ya, pelayanan generasi muda kurang lebih dari 2006 ya. 2006. Wah, 2006. Sekarang 2023 ya. Berarti udah 17-18 tahun kurang lebih ya. Iya, kurang lebih segitu 17-18 tahun lah. Awal pelayanan sama jadi pengkhotbah juga atau awal beda pelayanan? Kalau awal pelayanan itu jadi tim pemerhati ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman tahu lebih familiar bahasanya tim pemerhati gitu. Yang ketemu teman-teman baru hadir, kenalan, say hi gitu ya. Terus juga follow up, ajak lagi nanti minggu depan. Awal mula pelayanan seperti itu. Awal mulanya kayak gitu ya? Iya. Dari kayak gitu endingnya jadi pastor. Luar biasa banget. Nanti kita bahas itu tuh. Gimana caranya? Siap. Tapi aku juga penasaran nih, sebelum Pastor Sam mulai pelayanan, kok bisa tertarik masuk ke dunia pelayanan? Dunia pelayanan ya. Jadi gini, aku mungkin buka dulu bahasa lebih gampangnya gini. Aku lebih dulu dilayani dan aku diberkati dan aku mau terlibat. Maksudnya dalam arti aku punya timbul hati untuk bisa ikut melayani generasi karena fokusnya waktu itu di generasi lebih lagi gitu. Jadi karena aku dilayani lebih dulu, nah sekarang giliran aku mau melayani nih gitu. Jadi itu awal mulanya. Awal mulanya seperti itu. Jadi di awal mungkin aku cerita dulu kali ya, gimana sebelum terjun dalam dunia pelayanan, terjun dalam kantor gereja juga sebagai staff gitu ya. Jadi awal mula aku tuh sekolah, mungkin seperti teman-teman biasa sekolah, sempat waktu itu nggak lulus, gitu ya. Jadi sempat nggak lulus dan aku ambil paket C, dan singkat cerita. Ya udah gitu, aku dengan ijazah dari paket C itu ya aku masuk ke dunia pekerjaan ya, berjuang gitu ya di dunia pekerjaan. Nah dari situ aku mulai cari and then mulai untuk ya dalam hati aku bilang yang lulusan S1 aja cari kerja zaman itu susah. Aku ini gak kuliah, lalu paket C lulusannya, jadi buat aku bertanya siapa yang mau terima aku kerja gitu. Tapi Tuhan baik. Kenapa? Karena aku seperti dibukakan jalan, dipermudah. Akhirnya ketemu pekerjaan, kenalan dari papa waktu itu.
Jadi dia buka suatu usaha, Ya. yaitu cabang dari pom bensin SPBU, Oke, ya SPBU. milik luar, milik I see. swasta, ya Oke. milik asing. Ah. Jadi dia tanya gitu, anak lu mau kerja nggak gitu? Ah. Ya udah, nggak nganggur di Ya, rumah, nggak ada kerjaan, ya udah simple as oke. Gitu. Ah. Tapi kerjanya jadi tukang isi bensin loh. Oh, yang mulai dari angka 0 Pak kayak Iya. gitu. Itu tukang isi bensin loh. Itu terus mau nggak? Ya udah nggak apa-apa gitu kan, selama bekerja menghasilkan, dan aku tuh ngerasa gini, aku nggak mau jadi beban gitu buat keluarga. Akhirnya singkat cerita, dan itu apply seperti biasa seperti teman-teman yang lain, dan di situ aku banyak belajar, oh ternyata dunia kerja itu seperti ini. Pertama kali terima gaji ya diajarin kan buah sulung kasih gitu. Wah, diajarin kasih, oke. Terus awal-awal punya gaji, aku tuh udah berandai-andai gitu ya. Ini buat apa, ini buat apa, ini buat apa. Cukuplah rasanya gitu. Tapi seiring berjalan gitu ya, kita belajar terus kembalikan perpuluhan, ternyata nggak gampang juga ya. Mungkin ngalamin juga gitu awal-awal bekerja yang mungkin gajinya waktu itu masih di bawah UMR. Jadi nggak seberapa gitu, dan untuk belajar memberikan perpuluhan, mengembalikan perpuluhan, wah itu juga latihan gitu belajar. Nah singkat cerita banyak berproses lah dari pekerjaan, aku belajar banyak. Aku tuh dulu orangnya ini sampai sekarang ya sebenarnya nature-nya tuh masih introvert. Oh, jadi introvert buat ya kok ya? introvert Ekstro sama ini. Itu latihan. Itu latihan ya. Latihan by the way. Intro kenapa? Karena aku lebih pilih aku nggak ketemu orang. Itu untuk save my energy, bahkan buat isi tangkinya lagi energi. Kalau bisa ketemu orang seperti sekarang ini tuh belajar. Belajar, dilatih, dan salah satu prosesnya tuh dari pekerjaanku. Coba bayangin isi bensin nggak ketemu orang gimana? Iya, kan nggak ada mobilnya jalan sendiri gitu ya. Motornya jalan sendiri kan nggak ada. Harus ketemu orang, dan itu baru setiap hari. Ketemu berbagai macam orang, dan di situ jadi aku dilatih secara keberanian, mental, dan juga banyak hal aku belajar tentang kejujuran. Aku pernah melakukan buat salah, and then ya aku harus jujur gitu ya, karena itu juga seiring berjalan aku sudah melayani di gereja lokal. Aku juga banyak belajar dari pelayanan generasi, banyak diajari nilai-nilai yang baik, dan di situ aku praktekin di dalam pekerjaan gitu ya. Walaupun mungkin bisa dibilang saat itu kondisinya aku salah satu-satunya bahkan yang istilahnya ras keturunannya berbeda lah dengan pengerja-pengerja yang lain. Tapi di situ aku nggak yang dapat tindakan rasis, dapat tindakan yang dikucilkan. Justru aku ngerasain di situ kita bisa solid, gitu ya. Dan aku bisa ngeblend dengan mereka. Aku nggak yang anti dengan mereka dan menjauhi pergaulan. Justru di situ aku rasa aku bisa jadi contoh, jadi terang. Pernah waktu itu aku lagi kumpul gitu ya, ya bahasanya nongkrong lah ya, istirahat, kerja. Ya, mereka ada beberapa yang ngerokok gitu ya sambil break abis makan rokok gitu. Aku pernah ditawarin gitu, mau nggak rokok? Aku bilang oh enggak, thank you. Terus gimana responnya? Respon mereka ya nggak apa-apa. Wah masa sih nggak ngerokok gitu. Tapi mereka bagusnya tuh mereka nggak menghakimi gitu. Oh ya udah nggak apa-apa ya. Iya, jadi kayak nggak ngerokok lu lemah gitu. Nggak ngomong gitu. Justru mereka oh ya udah menghargai. Mereka menghargai. Sampai satu kali saking terlalu seringnya mereka nawarin, terus aku juga bilang enggak gitu. Tetap jadi berkali-kali konsisten gitu bilang enggak. Sampai satu kali ada temennya yang lain, kebetulan hari itu ikutan nongkrong dan dia refleks juga nawarin mau nggak rokok. Terus aku bilang enggak. Dan temennya yang satu lagi bilang lu jangan nawarin dia katanya. Dia itu emang nggak ngerokok. Jadi di situ aku belajar hal simple tapi gini. Aku belajar kalau kita memang benar-benar serius hidupin nilai di kehidupan kita sehari-hari and konsisten, itu bisa terlihat bahwa identitas kita, nilai kita di mata orang yang mungkin juga belum kenal siapa pribadi Tuhan Yesus dan sebagainya, tapi nilai itu mereka tahu gitu, dan mereka bisa menghargai. Bahkan saat kita lakukan terus-menerus itu bisa jadi dampak bagi banyak orang. Di situ saya belajar. Jadi ternyata nilai itu penting. Walaupun mungkin orang bisa anggap remeh pekerjaan ya, tapi buat aku di situ belajar nilai itu tetap penting, kita perlu hidupin.
Oke, ada juga orang-orang yang mungkin ngomong ke Pastor Sam waktu itu kayak, lu masa kerja di situ? Ada nggak kalau Sam yang teman kayak gitu? Oke, mungkin mereka lebih kaget kali ya. Kaget dalam arti nggak ada sih yang langsung bilang masa lu kerjaannya gini. Tapi mereka lebih kaget. Oh iya, karena itu bukannya lingkungan gini. Di bayangan orang pada usiaku waktu itu, fresh graduate kan, lulus kuliah. Kerja tuh kerja kantoran. Iya, biasa kantoran ya. Kerja kantor. Belum ada startup belum ada. Kantoran konvensional gitu, 9 to 5 gitu ya. Kalaupun ada ya jualan gitu, misalnya jaga stand sebagainya. Belum ada di bayangan mereka kerja sebagai karyawan dari pom bensin gitu. Jadi mereka malah penasaran tanya kerjanya ngapain aja gitu. Dan ya aku ceritain gitu ya gimana aku pernah ngerasain kerja yang nggak 9 to 5 kan kerja labor. Kenapa? Karena kerjanya shift kan. Dalam arti bisa yang dari subuh sekali sampai siang, bahkan ada yang dari tengah malam sampai ke pagi. Jadi ya aku ceritain jelasin mereka jadi tahu gitu. Tapi puji Tuhan tidak ada yang sampai ngejauhin gitu, yang jaga jarak karena malu karena pekerjaannya seperti itu, enggak sih. Tapi kalau dari Pastor Sam-nya sendiri pas lagi kayak gitu ada rasa insecure-nya nggak, atau mungkin kayak kepikiran aduh kok gue kayak gini ya nanti masa depan kayak gimana, ada nggak sih rasa-rasa khawatir, overthinkingnya juga kan biasa anak muda gitu tuh? Ada ya istilahnya. Oke, kalau aku tuh dulu mikir gini, jenjang karirnya aku gimana ya gitu. Karena kalau dari selama bekerja di pekerjaan kantor 9 to 5 di kepalaku tuh jenjang karirnya ada gitu dan terlihat gitu. Ini bakal kesini, nanti bakal naik pangkat, dipromosi dan sebagainya, dikasih kepercayaan, tanggung jawab lebih. Kalau di pom bensin tuh gimana ya jenjang karir ya? Maksudnya ada yang karyawan junior sama senior gitu. Di kepalaku aku nggak tahu tuh yang jenjang karir seperti itu nanti gimana ya Tuhan, masa depanku tuh nanti gimana ya. Tapi ya aku bilang dalam hatiku, kalau aku stres pikirin itunya nggak bawa apa-apa juga. Jadi buatku ya tetap aku lakukan bagianku, bekerja, lakukan dengan baik, dengan benar. Aku percaya mentorku selalu bilang promosi itu datangnya dari Tuhan. Jadi Tuhan yang buka jalan, aku percaya Tuhan yang promosi, Tuhan yang bawa, Tuhan yang kasih pathway-nya. Gitu. Berarti mentornya ini aku boleh tebak kok. Pastor Owen. Iya betul. Berarti ini gimana nih ceritanya? Betul. Dari kan Pastor Sam cerita dulu kayak gitu kerjanya. Terus gimana ceritanya bisa tiba-tiba jadi, anggapnya bukan cuma pelayanan di gereja tapi jadi staff juga ya di gereja. Itu gimana tuh? Kok bisa dari situ pindahnya jadi pelayanan di gereja? Ada satu tahap lagi. Jadi sebelum masuk ke dunia staff di gereja, ada aku tuh pindah pekerjaan jadi salah satu tim badan pengelola di satu apartemen. Gitu. Jadi kembali lagi kenapa aku bilang ini juga termasuk proses, kalau menurutku Tuhan tuh bawa ke situ. Karena kembali lagi tugasku, tanggung jawabku itu harus ketemu dengan orang lagi. Ingat yang di awal ya, latihan. Tapi kali ini lebih advance nih. Kenapa? Karena nanganin bagian komplain. Coba bayangin yang datang tuh sebagian besar yang marah-marah pasti ya, emosi. Nanti ke gereja sih emang dipersiapkan itu latihan komplain, terima komplain. Buat aku untuk ketemu orang baru aja itu belajar loh, ada effort gitu, challenging. Nah kali ini mereka datang tidak dengan senang hati dong, karena kan pasti niatnya udah mau komplain. Kan? Ada pernah satu kali aku nyampe kantor baru taruh tas gitu ya, duduk di meja. Nah yang ini udah 9 to 5 kerjanya, jadi udah ngerasain lah kerja labor, pernah pengalaman kerja jam kantor, pernah sekali taruh tas. Waktu itu aku belum sempat sarapan hari itu, duduk buru-buru rushing ya karena terlambat. Begitu nyampe orangnya udah duduk depan meja udah nungguin. Datang lebih pagi ya? Datang lebih pagi. Abis itu begitu taruh tas, duduk, saya tanya ada apa-apa, ada yang bisa dibantu. Wah langsung deh keluarin semua komplainannya dengan emosinya kan, apalagi dia udah nunggu lagi ya kan. Jadi aku bilang hari itu sarapan gua
kena omel orang nih, Iya. kena amarah orang nih sarapan pagi-pagi itu tuh. Iya. Jadi ada ngalamin juga lah. Kadang pikir ya, hati tuh pernah dapat bahkan perkataan yang kasar menurut saya, cukup kasar karena aku tuh sampai shock gitu ya, terima perkataan itu, kok sampai hati ada orang ngomong kayak gitu gitu ya. Benar. Karena kan mungkin orang lagi emosi, sometimes tuh perkataannya dia keluar aja gitu untuk luapan emosinya. Jadi belajar untuk bisa merespon dengan baik, walaupun keadaan lagi nggak baik, yang di hadapan lagi nggak baik nih, tapi belajar tuh merespon dengan baik tuh gimana. Tapi pernah nggak meledak gitu? Pernah nggak, kan mungkin sepanjang kerja tuh mungkin nggak tahu berapa lama, pernah nggak sekali gitu meledak gitu? Atau semuanya terkontrol dengan baik selama bekerja di situ? Jujur ya, aku tuh lebih ke takut. Aku tuh penakut dulu orangnya. Jadi untuk aku melawan itu kayaknya kemungkinan kecil sekali. Jadi aku tuh lebih nerima gitu. Tapi gini, aku belajar walaupun aku terima gitu ya. Meledaknya tuh sometimes kita tuh suka di tempat yang lain. Jadi bisa aja kerja profesional ya, meledaknya di rumah gitu. Yang kena kadang ya keluarga gitu. Meledaknya tuh bukan di tempat yang tepat gitu. Jadi ya sometimes hal itu terjadi. Jadi ngebuang emosinya gitu ya kadang di tempat, kalau nggak di rumah mungkin tempat tongkrongan teman-teman, cerita. Nah itu kan ngelepas tuh, rilis ya cerita. Jadi ya seputar itu, jadi aku belajar. Tapi gini, aku dari situ aku nggak mau kayak cuman ya udah gitu terima aja, diam aja. Aku improve dalam hal skill komunikasi, improve juga dalam hal bangun hubungan. Nah di situ aku bilang, ini proses latihan. Yang dulu marahin aku, kasar banget dia ngomong, kasar banget kata-katanya. At the end of the time, jadi teman malah. Karena kan dengan penghuni gitu kadang suka ketemu kantornya. Karena kan responnya gitu ya. bagus terus kali ya, karena jadinya aku temenan. Iya, belajar respon yang baik. Aku jadi belajar, yang tadinya mungkin against kita, kalau kita kasih pengertian baik, kita merespon dengan baik, lama-lama hatinya luluh juga gitu. Aku bilang, mereka bisa respect, mereka bisa honor, mereka bisa lihat lah ketulusan hati kita gitu. Kita bisa akhirnya bisa berteman, bisa ngobrol, bahkan dia bisa curhat cerita masalah keluarganya gitu. Wah, jadi hebat ya. satu sisi gini, aku tuh belajar kayak kita di gereja diajarin jadi terang jadi garam, but how di tempat kerja gimana? Di situ aku bisa bilang, aku belajar, ternyata begini ya, maksudnya caranya untuk salah satu cara untuk jadi terang jadi garam. Dari begini dia bisa lihat kalau aku bisa dengan proudly aku declare gitu loh. Kalau bisa ditanya, kamu agama apa? Kristen, percaya Tuhan Yesus. Kelihatan dari behave-nya, karakternya gimana. Nah itu aku di situ ngerti. Jadi terang jadi garam tuh gini. Bahkan bisa berteman, berteman bisa dia cerita, ya aku bisa kasih masukan, ya dari situ aku bisa lihat, ternyata gini caranya untuk bisa jadi terang jadi garam dimanapun. Misalnya teman-teman bekerja dimanapun ya bisa gitu loh. Jadi sebenarnya kita datang ke gereja lebih ke tempat pelatihan buat belajar. Pas kita di dunia kerja, di situ kita baru menerapkan apa yang kita pelajari di gereja sebenarnya ya. Iya, itu yang aku lakukan pada waktu masa mudaku ya. Itu yang aku lakukan. That's really good sih. Pastor Sam, habis itu gimana ceritanya bisa menjadi seorang pastor? Kan anggapnya tadi udah cerita dari SPBU, kerja dimarahin orang, kan dibayar buat dimarahin gitu ya. Bener. Nah habis itu singkat cerita nih, dari antara banyak anak muda, Pastor Owen ya mungkin dia yang memutuskan jadi Pastor Sam diangkat jadi pastor? Atau nah mungkin tim lah ya? Ya aku mesti cerita lagi nih. Itu gimana tuh kok? Kan dari kerja tempat itu aku pindah kerja. Singkat cerita aku pindah kerja jadi staf gereja. Nah itu ada ceritanya lagi sama Pastor Owen tuh. Jadi satu kali pulang dianterin kan ya sama Pastor Owen dari ibadah. Aku tanya ke Pastor Owen, Pastor di kantor gereja tuh kerjanya ngapain sih? Penasaran karena nggak kebayang gitu ya. Dulu
tahu kerja kantor gitu. Iya. Tapi kalau di gereja ngapain gitu ya? Tahunya cuma hari Minggu kan ya soalnya mungkin ya. Iya gitu. Jadi dia tanya kenapa kamu tanya gitu, kenapa? Satu, penasaran. Kedua, aku lihat temanku lebih dulu join di staff gereja dan hidupnya berubah. Wow. Pada saat itu satu sisi aku lagi ngalamin di pekerjaan tuh stuck. Stuck kenapa? Karena aku ngerasa dimarahin orang terus. Iya. Ya itu ya Mas ya. Aku ngerasa aku tuh ngapain ya di sini? Kayak nggak ada lagi passion yang untuk istilahnya go further lebih jauh dan ya lebih ke kayak jalanin rutinitas. Jadi merasa stuck. Nah saat itu aku tanya Pastor Owen, ini orang berubah nih sejak join jadi staff di gereja. Diapain di dalam gereja gitu. Jadi awalnya aku penasaran karena itu. Bukan yang kayak Tuhan panggil kamu layanilah anak muda, Tuhan ngomong audible atau lewat doa atau lewat mimpi. Aku lewat situ dulu penasaran. Karena penasaran dan jujur aku tuh masih cuman mikirin buat kepentinganku karena aku mau hidupku nggak mau stuck gitu. Tapi belum ada hati yang benar-benar buat ke pelayanan lah gitu. Singkat cerita, I get an offer waktu itu untuk join. Lalu aku join, di situ aku berproses. Masih berproses karena nilai etos kerja yang tempat lama kebawa. Kerja hal-hal yang mungkin kayak ya males-malesnya gitu ya, kayak kalau ada bos baru rajin gitu ya. Itu kan masih kebawa gitu. Nah, tapi kalau di gereja tuh kayak lingkungannya kantor gereja ini memang sengaja dibangun untuk ya lu ayo maju dong, berkembang, semangat gitu. Harus berikan yang terbaik gitu karena kan kerja lakukan seperti untuk Tuhan ya, bukan untuk manusia gitu. Itu belajar berproses, kena tegur, banyak harus diperbaiki, banyak harus improve. Sampai 1 tahun berproses di situ baru aku dapat hatinya. Pelayanan generasi dari 2006 ya. Aku dapat hati yang untuk bener-bener aku udah di staff, aku udah melayani di gereja dan aku baru dapat nemu hatinya bahwa sepanjang perjalanan ini Tuhan aja mau pakai kamu. Kamu awalnya nggak kuliah, lulusan pakai C, kerja di pom bensin. I mean nggak ada, maksudnya gini, hampir tidak ada background yang bisa aku banggakan gitu. Tapi Tuhan bisa pakai. Nah, coba kamu lihat waktu itu lagi pelayanan anak muda mau pelayanan siap-siap pelayanan youth ya lagi cuci tangan. Kamu lihat nih orang yang lewat-lewat ini. Mereka bisa punya privilege lebih besar, mereka punya kemampuan yang lebih baik, skill mereka mungkin lebih jago. Kalau mereka bisa kenal Tuhan dalam hidupnya, pasti hidup mereka bisa lebih maju. Di situ aku dapat hatinya. Dari situ aku bilang, oke Tuhan, aku mau layani mereka, tolong mereka untuk kenal Tuhan dan libatkan Tuhan dalam hidupnya supaya mereka bisa dipakai lebih hebat lagi. Karena kan perkembangan zaman ke depan kita nggak tahu tantangannya ya. Kalau mereka bisa terlibat lebih lagi, mereka bisa dipakai Tuhan jadi alatnya luar biasa, pasti dampaknya tuh lebih gede lagi. Di situ aku dapat hatinya, oke, aku ambil di situ panggilannya. Berarti dari sana baru semakin semangat buat pelayanan. Singkat cerita dapat offer buat jadi seorang pendeta, pastor dan akhirnya berhasil menjadi seorang pendeta. Betul. Dipakai Tuhan semakin luar biasa lagi. Jadi kalau aku dengar kisah dari Pastor Sam keren banget ya. Anggapnya kalau orang-orang suka bilang start from the bottom, now we're here gitu lah ya. Anggapnya mungkin ya. Iya, jadi ternyata Tuhan bisa pakai siapa aja yang mungkin awalnya kelihatannya kecil, kelihatannya nggak punya skillnya, tapi ternyata Tuhan bawa lewat proses, belajar banyak, endingnya diletakkan di posisi yang Tuhan mau untuk jadi berkat yang lebih luar biasa lagi ya. Betul. Pastor Sam punya pesan nggak mungkin buat para anak-anak muda yang saat ini juga mungkin lagi punya struggle yang sama kayak Pastor Sam dulu mungkin? Ya, mungkin buat teman-teman anak-anak muda khususnya ya, pesanku adalah selalu libatkan Tuhan dalam masa muda kita, karena di situ Tuhan bisa berproses banyak bawa teman-teman. Karena gini, dalam masa muda mungkin kita ngalamin banyak hal kebingungan, kita harus memilih, mengambil keputusan. Justru di saat itu kita perlu libatkan Tuhan di situ.
Nah dari situ teman-teman izinkan Tuhan bekerja, menuntun, mengarahkan kita sampai Tuhan bisa tempatkan teman-teman di tempat yang tepat. Ya, nggak harus semuanya full time, maybe Tuhan mau pakai di marketplace sebagai profesional. Mungkin ada beberapa yang di dunia politik ya, if you want, dan jika Tuhan berkehendak, libatkan Tuhan dan percayakan hidup kita, masa depan kita di tangan Tuhan. Ya, I think itu yang mungkin aku bisa sampaikan. Yes, thank you so much Pastor Sam. Jadi seperti Amsal 3 ayat 6, akuilah Tuhan dalam setiap lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Jadi seperti yang Pastor Sam pesankan, terus andalkan Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini, yang penting kita mau terus belajar bersama dengan Tuhan, lakuin yang terbaik. Tuhan pasti akan bawa kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan akan memperlengkapi kita lebih lagi dan pada akhirnya akan menggunakan kita untuk jadi blessing, jadi garam dan terang bagi banyak orang. Jadi apapun keadaan kamu, don't give up, jangan menyerah. Tuhan punya rencana yang besar buat hidup kamu. Dan teman-teman jangan lupa kalau misalnya teman-teman belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk di-subscribe supaya nanti setiap kali ada pembahasan baru lagi, video baru, teman-teman bisa join dan diberkati oleh konten-konten kita. Oke, sampai jumpa di Gilgal Podcast yang berikutnya.